Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada malam hari ini setelah sekian lama kita tidak mengupload video baru. Dan tidak lupa pada hari yang berbahagia ini kanal YouTube Dunia Tambang kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa sahabat dunia tambang kita akan mendiskusikan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman melalui kolom komentar. Nah, salah satunya atau yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan surat edaran Kepala Inspektur Tambang nomor 4210 tanggal 29 Januari 2021 perihal edaran tentang pelaksanaan pembekalan dan sertifikasi pengawas operasional pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kalau kita baca surat edaran ini banyak hal yang dibahas di dalamnya, akan tetapi kita fokus pada satu poin saja yang menjadi pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Di mana pada halaman pertama, pada poin yang kedua di sini disebutkan bahwa sesuai dengan Permen SDM nomor 21 tahun 2019 tentang akreditasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sektor ESDM, pasal 3, bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan sektor ESDM dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam kurung diklat sektor ESDM setelah mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor ESDM dalam kurung KA LDP ESDM. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian sehubungan dengan ini di halaman 2, poin yang kedua, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Perusahaan pertambangan mineral dan batu bara harus menggunakan lembaga diklat dengan kualifikasi dan akreditasi yang sesuai. Termasuk disarankan untuk pelaksanaan pembekalan pengawas operasional karena merupakan tanggung jawab perusahaan mulai dari perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, sampai evaluasi dan tindak lanjut diklat. Nah, pertanyaan dari teman kita di sini adalah karena di sini sudah jelas, sudah clear disampaikan bahwa perusahaan pertambangan harus menggunakan lembaga diklat yang sudah terakreditasi oleh KA LDP ESDM. Yang menjadi pertanyaan adalah apabila sebuah perusahaan memiliki departemen training misalnya menjadi bagian dari perusahaan itu, apakah juga harus mendapatkan akreditasi dari KA LDP ESDM? Menurut saya, sahabat dunia tambang kita kembali ke prinsip dari uji kompetensi. Di mana uji kompetensi itu adalah sarana untuk menguji seseorang atau menguji asesi apakah dia memiliki knowledge, skill, attitude yang sesuai. Oke, nah dalam hal ini pengawas operasional yang sesuai itu seperti apa? Ya, sudah ada diatur di Permen 43 tahun 2016. Dan tidak ada diatur di sana mengenai pembekalan. Artinya kalau kita seorang calon asesi dan kita merasa diri kita sudah kompeten, tanpa pembekalan kita bisa datang ke LSP. Ya tentu LSP yang sudah mendapat lisensi dari BNSP ya. Saya merasa diri saya sudah kompeten sebagai POP atau POM atau PU, tolong uji saya. Tinggal nanti diputuskan berdasarkan hasil uji kompetensi kita kompeten atau belum. Jadi pada prinsipnya tidak berhubungan langsung antara pembekalan atau diklat dengan uji kompetensi. Seseorang bisa mengikuti uji kompetensi tanpa pembekalan terlebih dahulu. Itu bukan sebuah keharusan. Hanya saja kita selama ini seperti latah, harus dibekali dulu sebelum uji kompetensi. Ya tentunya ada manfaatnya juga untuk meningkatkan rasa percaya diri asesi untuk mengikuti uji kompetensi. Hanya itu sebenarnya. Nah, dalam hal pengawas operasional, kalau kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selama ini di lapangan dan kita tahu kenapa kita melakukan itu, maka saya yakin
pada saat uji kompetensi tanpa pembekalan sekalipun, kita akan bisa dinyatakan kompeten. Maka secara logika, kalau pembekalan saja tidak wajib, maka tentunya departemen sebuah perusahaan yang melakukan training itu, menurut saya tidak wajib akreditasi. Jadi berbeda dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang dimaksud di Permen SDM nomor 21 2019 ini. Jadi kalau menurut dunia tambang kita, yang dimaksud dengan penyelenggara diklat di Permen SDM nomor 21 2019 adalah provider pelatihan atau jasa-jasa pelatihan di luar sana. Dan itu banyak. Ada beberapa, misalnya ada Mumpuni Inti Mandiri, ada Allsys Solution, ada Inspirasi Safety, ada lagi banyak sekali di luar sana. Nah, itu yang masuk kategori lembaga penyelenggara diklat, dan untuk dapat melakukan kegiatannya ke depan harus mendapatkan akreditasi dulu ya dari KALDP ESDM. Jadi berbeda dengan departemen training yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Akan tetapi walaupun departemen training sebuah perusahaan tidak wajib akreditasi, tapi tetap harus mengikuti kaidah-kaidah dari diklat itu sendiri. Contoh misalkan kalau kita mau melakukan pembekalan untuk sesi uji kompetensi pengawas operasional. Di Permen SDM nomor 43 tahun 2016 itu sudah dijabarkan KUK, kriteria unjuk kerja apa saja yang harus dipenuhi supaya seseorang dinyatakan kompeten sebagai pengawas operasional pertama, madya atau utama. Maka tentunya walaupun diklat itu dilakukan sendiri oleh departemen perusahaan, tidak menggunakan lembaga penyelenggara diklat dari luar misalnya, tetap harus mengikuti kaidah-kaidah dari kriteria unjuk kerja yang diatur di dalam Permen SDM nomor 43 tahun 2016 itu. Jadi materi-materi diklatnya nanti tidak boleh lari dari itu. Dan kalau materi yang diajarkan oleh Departemen Training sebuah perusahaan tersebut lari dari apa yang diatur di dalam kriteria unjuk kerja Permen SDM 43 2016, maka secara otomatis dan saya yakin ACC yang diajar tadi pasti dinyatakan belum kompeten saat uji kompetensi nanti. Karena sudah keliru, sudah tidak dalam koridor ya, tidak dalam koridor pengawas operasional. Jadi saya pikir begitu. Sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa pelatihan yang dilakukan oleh Departemen Training sebuah perusahaan itu tidak bisa atau tidak dikategorikan sama dengan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara diklat. Maka diklat yang dilakukan oleh Departemen Training sebuah perusahaan itu tidak harus mendapatkan akreditasi terlebih dahulu, tapi pelatihan yang dilakukan harus sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang diatur di dalam Permen SDM 43 2016. Karena topik atau spesifik yang kita bahas dalam hal ini adalah persiapan uji kompetensi pengawas operasional. Baik, saya pikir begitu sahabat dunia tambang kita, semoga sudah terjawab. Dan apabila ada pendapat lain, ya silahkan tuliskan di kolom komentar supaya diskusi kita semakin kaya. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.